Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Resort to Love. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bercita-cita menjadi penyanyi terkenal, tapi sayangnya keinginan itu gagal karena suatu keadaan. Lalu pada suatu ketika, wanita ini mendapat pekerjaan untuk menjadi seorang penyanyi di sebuah hotel mewah yang terletak di Afrika. Namun di hotel itu dia malah bertemu dengan tunangannya dulu yang pernah pergi meninggalkannya dan kini akan mengadakan upacara pernikahan dengan wanita lain. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari wanita cantik bernama Erika yang bercita-cita menjadi seorang penyanyi terkenal. Malam ini, Erika dan sahabatnya yang bernama Amber akan menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh penyanyi terkenal bernama Cree. Cree yang dikabarkan akan merilis album baru, rencananya ingin mengajak Erika untuk menyanyi duet, tapi sebelum berangkat, Erika sempat mengalami musibah. Amber pun lalu berpikir untuk memodifikasi gaun pengantin milik Erika yang seharusnya dulu dia gunakan untuk menikah dengan mantan tunangannya yang bernama Jason. Kemudian saat mereka sampai di tempat tujuan, Erika jadi sangat berharap kalau kesempatan ini bisa menaikkan karirnya menjadi penyanyi terkenal. Namun di acara itu Cree malah mengamuk dan langsung membatalkan perilisan albumnya karena banyak orang udah membajak lagunya lewat internet. Gara-gara kejadian tersebut, Erika batal berduet dengan Cree sehingga dia juga harus kehilangan mimpinya untuk menjadi penyanyi terkenal. Di tempat itu, Erika tiba-tiba mendengar lagu romantis yang dinyanyikan oleh seorang pengamen yang membuatnya teringat akan hubungannya dengan Jason yang udah putus di tahun lalu. Adegan film kemudian flashback ke 1 tahun yang lalu, di mana Erika menyanyi bagi Jason yang kebetulan sedang merayakan hari ulang tahunnya. Pada saat itu, Jason juga memiliki kejutan bagi Erika, yaitu dia ingin melamarnya untuk menikah setelah mereka berpacaran selama 4 tahun. Amber yang gak tega melihat sahabatnya terpuruk, kemudian mencarikan pekerjaan bagi Erika untuk menjadi seorang penyanyi di sebuah resort yang terletak di Afrika. Amber pun berharap kalau Erika bisa melupakan mantan tunangannya yang udah pindah keluar kota karena mendapat promosi jabatan dari perusahaan. Singkat cerita, saat Erika tiba di bandara tujuan, dia dijemput oleh seorang pria bernama Barry yang merupakan pegawai resort sekaligus pemain gitar. Di tengah perjalanan, Barry bercerita tentang pekerjaannya dan keinginannya untuk membeli rumah di pulau ini karena dia udah menjalin hubungan serius dengan wanita lokal. Lalu sesampainya mereka di hotel, Erika langsung bertemu dengan manajer bernama Claire yang memberitahu tentang beberapa aturan dan larangan bagi para pegawai. Di sana, Claire juga menjelaskan mengenai jam kerja Erika, termasuk pekerjaan tambahan jika ada tamu yang ingin mengadakan pesta pernikahan di hotel ini. Erika yang masih trauma dengan urusan pernikahan, kemudian marah-marah kepada Amber yang udah mencarikan pekerjaan ini bagi dirinya. Namun Amber berpura-pura nggak tahu mengenai job desk tersebut dan meminta Erika untuk menjalankan pekerjaan ini agar dia bisa melupakan masa lalunya. Kemudian di malam harinya, Erika dan grup bandnya kebetulan mendapat pekerjaan untuk memeriahkan pesta pernikahan dari tamu hotel. Erika pun jadi bersedih mengingat kisah cintanya dulu dan membuatnya nggak konsen dalam menyanyi sampai membuat orang-orang merasa bingung dengan keadaannya. Setelah acara itu selesai, Claire langsung ngomel-ngomel karena Erika tampil buruk
Tapi di sisi lain, Barry mencoba mencari tahu tentang lagu apa aja yang disukai oleh Erica. What kind of music makes you feel better? Lalu di penampilan berikutnya, Erica berusaha untuk menyanyi dengan baik, dan sejak hari itu dia mulai menikmati pekerjaannya sekaligus kehidupannya di pulau ini. Lalu pada suatu ketika, Erica nggak sengaja melihat seorang pria yang hampir tenggelam dan dia langsung berusaha untuk menolongnya. Namun pada saat itu Erica malah ikut tenggelam dan untungnya mereka berdua berhasil diselamatkan oleh pria lainnya yang bernama Caleb. Di saat mereka kembali ke tepi pantai, Caleb kemudian mengenalkan dirinya sebagai pensiunan dari pasukan khusus Angkatan Darat. Ceritanya, Caleb datang ke pulau ini untuk menghadiri upacara pernikahan adiknya yang akan diadakan dalam beberapa hari ke depan. Karena Caleb mengira kalau Erica adalah penduduk lokal, Erica lalu memberitahu kalau dia berasal dari kota New York yang bekerja sebagai penyanyi di salah satu hotel di dekat sini. Caleb pun kemudian ingin mengajak Erica untuk makan siang bersama, tapi Erica menolak dengan alasan kalau dia harus segera kembali ke hotel untuk bekerja. Keesokan harinya, Erica kembali bertemu dengan Caleb yang memberitahu kalau pernikahan adiknya akan diadakan di hotel ini. Ternyata adik Caleb itu adalah mantan tunangan Erica yang bernama Jason, dan di sana dia juga bertemu dengan sahabat Jason yang bernama Chris. Oh my God! What are you doing? She can't be here. What are you doing? Yeah, I work here. Ketika Jason melihat keberadaan Erica, dia mendadak menjadi sangat panik karena dia datang dengan calon istrinya yang bernama Beverly. Jason pun kemudian meminta Erica agar merahasiakan tentang masa lalu mereka, dan untungnya Chris bisa diajak kerjasama untuk meyakinkan Beverly kalau mereka hanya teman ngumpul waktu di kota New York. No, it was a book club. First person, huh? Wasn't that like a year ago? Good luck running into Erica. You don't often find employees. Di saat Beverly pergi bersama adiknya, Jason dan Erica kemudian mulai membahas hubungan mereka yang putus gara-gara Jason pindah ke kota lain. Jason lalu mengatakan kalau dia nggak bisa bertahan dengan sikap Erica yang terlalu fokus untuk menjadi seorang penyanyi sampai melupakan rencana pernikahan mereka. You know what? I guess it's never really a good time to tell your new fiance how you. Karena udah terlanjur bertemu di tempat ini, Jason dan Erica sepakat untuk saling menghindar agar masa lalu mereka nggak ketahuan oleh Beverly. Ternyata pembicaraan mereka berdua itu nggak sengaja didengar oleh Barry, yang akhirnya mengetahui kenapa Erica nggak suka menyanyi di pesta pernikahan. Adegan film kemudian beralih ke Jason yang gak menyangka kalau dia bisa bertemu dengan Erica di tempat ini. Mereka berdua lalu memberi saran agar Jason berkata jujur kepada Beverly, tapi Jason menolak karena dia takut kalau Beverly akan marah besar begitu mengetahui tentang Erica. Sementara itu di tempat lain, Erica nggak sengaja bertemu dengan Claire dan Beverly yang ingin membahas tentang lagu apa yang akan dia nyanyikan di pesta pernikahan. Selain itu, Beverly ingin mengajak Erica untuk jalan-jalan bersama mereka yang langsung mendapat persetujuan dari Claire karena rombongan Beverly merupakan tamu VIP. Resort rules. We're more like book club. Lalu ketika mereka bertemu dengan Jason, Erica sengaja menyarankan lagu-lagu patah hati untuk dinyanyikan di pesta pernikahan mereka. Namun Beverly akhirnya memilih sebuah lagu cinta yang biasa dinyanyikan oleh Jason sejak dia pindah dari kota New York. Nah, ternyata lagu itu merupakan lagu kesukaan Erica yang membuatnya bertanya-tanya apakah Jason masih memiliki perasaan kepadanya setelah mereka berpisah. Di sana, Beverly juga membahas tentang jadwal mereka esok hari dan memberitahu Jason kalau dia ingin mengajak Erica untuk jalan-jalan bersama mereka. Oh, I invited Erica to come hiking with us tomorrow. You did it. Sebelum mereka berangkat jalan-jalan, Beverly mengajak Erica untuk sarapan bersama sambil membicarakan tentang kesibukannya yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan.
Beverly pun lalu bertanya tentang kehidupan Erica di kota New York, sehingga Erica terpancing untuk menceritakan kisah cintanya yang pernah bertunangan dengan seorang pria. You were engaged? Jason yang merasa tersindir dengan cerita tersebut, kemudian mencoba untuk membela diri dengan mengatakan kalau mungkin aja pria itu punya alasan dalam membatalkan pertunangannya. Pembicaraan itu pun membuat suasana menjadi canggung karena Jason dan Erica berdebat tentang suatu hal yang gak diketahui oleh Beverly. Who's ready for an adventure? Let's go. Lalu sesampainya di tempat tujuan, mereka semua langsung mengikuti petualangan dari Barry untuk berjalan di atas jembatan. Dari atas sana mereka semua bisa melihat pemandangan di sekitar tebing, tapi di satu sisi Jason merasa takut terhadap ketinggian. Ketika mereka sampai di seberang, Jason tiba-tiba aja membeku di tengah jalan karena waktu kecil dia pernah terjatuh dari sebuah jembatan. Erica pun sadar kalau Jason masih trauma dengan kejadian tersebut, sehingga dia langsung menjemput Jason dan membantunya untuk melawan rasa takutnya. This can't be last gig again. No, it's not. Setelah mereka kembali ke hotel, mereka semua kemudian membicarakan tentang kebaikan Erica yang udah mau menjemput Jason dari tengah jembatan. Karena kebaikannya itu, Beverly jadi merasa berterima kasih dan dia ingin mengundang Erica untuk mengikuti pesta lajangnya agar mereka berdua menjadi lebih akrab. Yes. Ketika mengantar Erica ke kamarnya, Caleb yang penasaran lalu mulai bertanya apakah Erica masih memiliki perasaan cinta kepada Jason. Namun Erica mengaku kalau dia bingung sama perasaannya sendiri karena dia dan Jason udah menjalin hubungan selama 4 tahun yang tentu aja sulit untuk melupakan kebersamaan mereka. Well, we were together for 4.5 years. International whirlwind love affairs. Kemudian di malam berikutnya, Jason sengaja datang ke bar untuk melihat Erica menyanyi bagi para tamu di hotel itu. Setelah pekerjaannya selesai, Jason langsung bertemu dengan Erica dan meminta waktu untuk membicarakan hubungan mereka yang berakhir di tengah jalan. Later. Nah, kebetulan malam ini Erica akan menghadiri pesta lajang dari Beverly, sehingga Jason memintanya agar menyempatkan waktu untuk kabur dari acara itu. Beberapa jam kemudian, Erica akhirnya memenuhi undangan dari Beverly, dan pada saat itu Erica ikut menyanyikan satu lagu untuk memeriahkan pesta lajangnya. Sementara itu di tempat lain, Jason yang terlihat nggak mood untuk merayakan pesta lajangnya lalu malah berdebat dengan Caleb yang mengetahui kalau dia masih memiliki perasaan kepada Erica. Sebenarnya Caleb bermaksud baik untuk mengingatkan adiknya itu agar Jason nggak berbuat kesalahan besar karena sebentar lagi dia akan menikah dengan Beverly. Sebelum pertengkaran mereka tambah panas, Chris kemudian mengajak mereka untuk minum-minum dengan sebotol whisky yang dia beli dengan harga yang sangat mahal. Namun setelah mereka selesai, Jason tetap mengirim pesan kepada Erica agar mereka berdua bisa bertemu sekarang juga. Kemudian saat mereka bertemu, Jason langsung menjelaskan tentang alasannya yang mengakhiri hubungan mereka secara sepihak. Sebenarnya pada saat itu Jason merasa tersisihkan karena Erica selalu sibuk dengan keinginannya untuk menjadi seorang penyanyi. It's because I thought you didn't need me. Setelah mendengar penjelasan itu, Jason dan Erica sama-sama menyesal dengan sikap mereka yang mengakibatkan hubungan mereka berakhir begitu aja. Namun di saat lagi bersedih, Erica malah kaget melihat kadal kecil dan di waktu yang bersamaan Beverly juga datang untuk mencarinya. Setelah pesta lajangnya udah selesai, Beverly kemudian bercerita kepada Erica kalau dia ingin membangun keluarga yang sederhana bersama dengan Jason. My mom and dad used to have these huge Sunday night.
Dan saat Erika mengantar Beverly ke kamarnya, dia kembali mendapat pesan dari Jason yang ingin menyelesaikan pembicaraan mereka yang sempat terputus. Okay. Tapi begitu Erika keluar dari kamar, dia malah bertemu dengan Caleb yang kebetulan lagi berolahraga di sekitar pantai. Overpriced whiskey. How was your thing? Mereka berdua pun kemudian mengobrol sampai pagi, dan Caleb mengatakan kalau hari ini kedua orang tuanya akan datang untuk menghadiri pernikahan Jason. Should go get some sleep before my parents get here. See you later. Before your mom sees me. Kemudian di malam harinya, Jason akhirnya mengenalkan Beverly kepada kedua orang tuanya yang bernama Francis dan Naomi. Ternyata selama ini Jason sengaja nggak pernah mengenalkan Beverly kepada ibunya, karena Naomi adalah ibu yang overprotective dan sulit menerima kalau putranya jatuh cinta dengan seorang wanita. Do a siren's call. What? Karena takut kalau Naomi akan merusak acara tersebut, Caleb lalu segera menghentikan ibunya dan mengatakan kalau ada suatu hal yang ingin dia sampaikan kepada Jason. Caleb pun akhirnya berbicara mengenai komitmen hidup bersama dan memberi selamat kepada Jason dan Beverly yang akan melangsungkan pernikahan mereka. Congratulations, Beverly and Jason. Setelah makan malam itu selesai, Caleb kemudian datang ke kamar Erika dan bercerita kalau dia merasakan keraguan pada Jason untuk menikah dengan Beverly. Dalam pembicaraan itu, Caleb akhirnya bisa mengetahui kalau pertemuan Jason dengan Erika adalah penyebab utama dari keraguan tersebut. You were expecting Jason, aren't you? Sementara itu di tempat lain, Beverly tiba-tiba aja datang ke kamar Jason untuk mengatakan kalau dia merasa gugup dalam menghadapi ibunya. Selain itu, Beverly juga mengatakan kalau dia udah nggak sabar untuk menikah dengan Jason, sehingga Jason akhirnya sadar kalau Beverly sangat mencintainya. Maybe we can just be nervous together. Walaupun Caleb menyadari permasalahan tersebut, dia berusaha untuk tetap tenang karena dia sendiri sebenarnya juga merasa jatuh hati kepada Erika. Mereka berdua kemudian menonton film sampai larut malam, dan Caleb yang malas kembali ke kamarnya akhirnya memutuskan untuk menginap di kamar Erika. Kidding. Speechless. Keesokan paginya, Jason tiba-tiba aja datang ke kamar Erika dan menjadi salah paham karena dia mengira kalau Caleb memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Erika. Erika pun kemudian mencoba untuk meluruskan kesalahpahaman ini, dan di satu sisi Jason memberitahu kalau dia akhirnya sadar akan ketulusan cinta Beverly kepadanya. I love her. I feel like you're walking me across another bridge. Di saat Jason dan Erika lagi mengobrol, Naomi yang gak sengaja melihat mereka lalu memberitahu Beverly kalau Erika itu adalah mantan tunangan Jason. Tentu aja berita itu membuat Beverly menjadi syok, dan Janelle yang merasa marah besar langsung memburu Erika yang udah berbohong kepada mereka. Dalam pelariannya dari Janelle, Erika kemudian berpapasan dengan Claire yang memberitahu kalau Beverly udah membatalkan pernikahannya dengan Jason. Erika lalu masuk ke sebuah mobil yang dikendarai oleh Barry, dan kebetulan di dalamnya ada Beverly yang memutuskan untuk pulang ke Amerika karena udah merasa kecewa. I saw the two of you on the beach. You know what? Never mind. I bruise easily. Okay. Di tengah perjalanan, Erika kemudian berusaha memberi penjelasan kepada Beverly kalau dia hanya kebetulan aja bertemu dengan mantan tunangannya di hotel ini. Beruntung ucapan itu berhasil membuat Beverly percaya kepadanya, sehingga Erika langsung memintanya agar segera kembali ke hotel karena Jason udah menunggunya. I do believe you. We'll get back to the resort. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, Jason dan Beverly akhirnya melangsungkan upacara pernikahan mereka. Upacara itu pun berjalan dengan penuh haru, karena Jason yang sempat ragu pada perasaannya akhirnya sadar kalau dia menikah dengan wanita yang tepat bagi hidupnya. Bev,
Di saat mereka lanjut ke pesta resepsi, Erika memutuskan untuk menyanyikan lagu kesukaannya yang menggambarkan ketulusan cinta dari mereka berdua. Setelah itu, Erika juga mengutarakan perasaannya kepada Caleb, dan mereka berdua akhirnya diceritakan menjalani hubungan cinta yang happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Resort to Love. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.